Oke, berikutnya adalah participle nih. Kira-kira participle itu apa sih? Participle itu adalah bentuk kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sifat, adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Ya. Nah, kalau tadi si jiren itu, dia adalah kata kerja atau verbnya berperan sebagai noun. Kalau si participle, dia verbnya itu berperan sebagai adjektif dan juga adverb. Ada dua, adverb itu kata keterangan ya. Kata sifat, adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Nih, di sini. Gitu ya. Nah, ada dua macam contohnya, yaitu adalah active participle and passive participle. Nah, gimana tuh kira-kira? Yuk, kita cek di sini. Nah, untuk active participle, biasa disebut sebagai present participle. Bentuknya adalah verb ing ya, dia sama seperti jiren, tapi perannya kalau jiren sebagai noun, verb ing ini sebagai adjektif. Yang bermakna yang me atau yang ber. Contoh kalimatnya, the boiling water is very hot. Boiling ini perannya sebagai kata sifat atau adjektif. Artinya apa? Mendidih. Air yang mendidih itu sangat panas. Iya dong, air mendidih panas pastinya ya. Jadi si air yang mendidih ini, water ini dijelaskan oleh si boilingnya. Dan boiling ini kan fungsinya sebagai kata sifat. Ingat ya, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Dan di sini udah kita dapat kata bendanya. Kata bendanya adalah water kan. Ini adalah noun-nya. Dijelaskan pakai si boilingnya. Yang fungsinya ada ing-nya, dimana kalau verb ing tadi ya, itu kan dia harusnya sebagai kata kerja, tapi dia berubah sebagai kata sifat atau adjektif yang artinya mendidih. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, boiling water, ini ya, itu artinya adalah air yang mendidih. Begitu. Ya, boilingnya adalah mendidihnya. Jadi kan air yang mendidih kan blubuk-blubuk gitu kan. So, this is a thing yang harus diperhatikan. Kemudian untuk passive participle, sering disebut sebagai past participle nih. Kalau aktif sebagai present, tapi kalau pasif sebagai past participle. Bentuknya adalah verb 3. Betul, ini verb 3. Ini hampir sama seperti yang ada di conditional sentence, atau mungkin di apa yang paling terkenal itu adalah di passive voice ya, passive voice paling dekat tuh. Yang bermakna yang di atau yang ter. Jadi bisa dibuka nih, hampir beririsan, dia mirip nih. A cake made with cheese cream is very expensive. A cake made with cheese cream. Ini ada kita punya a cake made with cheese cream. Made-nya itu menjelaskan apa? A cake-nya. Jadi made ini perannya adalah sebagai, ini adalah kata keterangan. Dia kebetulan sebagai kata keterangan. A cake made with cheese cream, ini semuanya ya, made-nya, made with cheese cream sebagai kata keterangan. Itu si made-nya ini adalah si past participle-nya. Gitu ya. Ini dia sebagai adverb ya, kita sebut sebagai adverb. Terus jelasin tuh, is very expensive. Gitu. Jadi made with a cake made with cheese cream ini yaitu untuk menjelaskan cake yang terbuat dari cheese cream, yang dibuat dengan cheese cream itu sangat mahal. Gitu ya. Jadi dia made-nya itu adalah past participle dan dia menggunakan verb 3. Ini verb 3 ya. Nggak boleh verb 2, verb yang lainnya. Ed lah nanti kemungkinan pasti seringnya, atau enggak yang akhirnya ed, atau enggak dia yang bentuk-bentuk regular lainnya. Seperti itu. Oke.